kamera full frame bakal selalu lebih bokeh daripada crop sensor. Walaupun lu udah pakai lensa yang equivalent sama full frame-nya, itu tetap nggak akan berpengaruh sama bokeh yang lu dapatkan. Jadi mending beli full frame atau crop sensor. Kita mulai dengan gimana kamera bisa menghasilkan bokeh. Bokeh itu apa sih? Bokeh itu bahasa canggihnya adalah depth of field, atau gampangnya area yang out of focus dan jadi blur, itu adalah bokeh. Dan depth of field ini identik sama, wah kamera mahal nih, karena kita familiar sama hasil-hasil gambar yang bagus kayak kita ngeliat di film. Gambarnya bisa sharp dan ngeblur banget. Nah gambar di film itu bisa kayak gitu karena depth of field itu terpengaruh oleh aperture atau diafragma lensa kita. Jadi f1,8, f2,8 itu adalah aperture lensa. Semakin kecil f-nya, semakin bokeh gambarnya. Nah kalau bokeh itu dari aperture lensa, apakah sensor kamera itu bisa mempengaruhi bokeh? Gini, mungkin kalian udah sering denger ini ya. Ada 3 ukuran sensor kamera yang sering kita temuin. Ada full frame, crop, dan yang paling kecil MFT atau micro four third. Jadi semakin kecil sensornya, semakin sedikit image yang bisa diproject sama kamera kita. Itulah kenapa ada namanya crop factor, yang artinya untuk mendapatkan hasil gambar yang sama pada kamera full frame, kita perlu berdiri 2 kali lipat lebih jauh kalau kita pakai kamera MFT atau 1,6 kali lebih jauh kalau kita pakai APS-C atau crop sensor. Jadi caranya biar framing tetap sama tanpa kita berdiri lebih jauh, paling gampang tuh kita tinggal bagi 2 aja milimeter atau focal length lensanya. Jadi kalau misalnya kita pakai 50 mm pada full frame, kita tinggal bagi 2 pada MFT, jadi kita dapat lensa 25 mm, atau kita bagi 1,6, kita dapat lensa 30 mm pada APS-C. Contohnya kayak gini. Tapi kalian bisa lihat ya, walaupun framingnya sama, full frame tetap lebih bokeh. Nah, ini kenapa? Ini karena cara kerja lensa memprojek gambar itu dengan convergence of rays atau titik memusatnya cahaya. Jadi di titik memusat cahaya ini adalah di mana gambar kita itu udah perfect in focus. Dan di area ini adalah toleransi gambarnya masih tetap fokus atau masih acceptable. Karena di mata kita itu bakal mirip-mirip, fokusnya tuh masih fokus atau enggak, itu masih acceptable. Cuman kalau subjeknya berdiri lebih dekat ke lensanya, backgroundnya pasti lebih ngeblur kan? Nah, ini karena titik memusat cahaya jadi lebih sempit, dan area toleransi fokusnya juga jadi lebih sedikit. Jadi mata kita langsung bisa bedain mana yang fokus dan mana yang enggak. Dan area yang enggak fokus atau yang ngeblur adalah bokeh. Jadi convergence of rays ini juga berubah saat kita kecilin f-nya lensa kita. Semakin kecil f-nya lensa kita, berarti kan semakin besar diafragma lensa terbuka. Artinya semakin kecil juga titik memusat cahaya, dan semakin kecil juga toleransi fokusnya. Jadi kalau lu mikir, ya nggak apa-apa lah kamera crop sensor, tinggal berdiri lebih jauh, atau tinggal nyari lensa yang equivalent, itu kurang tepat. Karena dengan mencari lensa yang equivalent sama full frame, itu cuman sebatas nyamain framingnya doang. Tapi bokehnya itu nggak bakal sama. Untuk achieve bokeh yang sama, lu juga perlu membagi 1,6 f-stopnya. Ini karena diameter pupil entrance, atau diameter cahaya yang masuk ke dalam pupil di dalam lensa kita. Jadi kalau misalnya kita pakai lensa full frame 50 mm f1,8, artinya pupil entrance-nya adalah 27 mm. Didapat dari 50 mm dibagi f1,8. Kalau lu pakai crop sensor dan cuma samain lensanya, lensa 30 mm f1,8, artinya pupil entrance-nya itu cuma 16 mm, atau dapat dari 30 bagi 1,8. Nah, ini artinya bokeh lu cuma 60% dari full frame. Lu perlu cari lensa 30 mm dengan f1,2. Nah, problemnya lensa 30 mm dengan f1,2 crop sensor itu lumayan susah dicari ya. Lensa-lensa f1,2 tuh kalau nggak mahal, ya lensa vintage. Dan lensa vintage nggak ada autofocus. Cara lain biar dapat bokeh yang sama, kita juga bisa mendekat ke subjeknya biar dapat bokeh yang sama sama full frame. Tapi ya gambarnya juga jadi nggak sama, karena field of view angle-nya juga berbeda dari lensa kita. Itulah kenapa crop sensor buat kebanyakan orang adalah sebuah kekurangan. Jadi sensor kamera itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama sekali secara langsung pada depth of field atau bokeh kita, tapi dia berpengaruh secara nggak langsung. Karena kalau kita pakai kamera crop sensor, kita jadi terpaksa berdiri lebih jauh daripada subjek. Nah, balik lagi ke pertanyaannya ya, lebih baik kalau beli tuh kamera crop sensor atau kamera full frame sekalian? Menurut gua kalau masih pemula dan budgetnya terbatas, ambil crop sensor itu fine-fine aja. Karena lensa dan segala aksesorisnya jauh lebih murah daripada kamera-kamera full frame. Tapi kalau misalnya lu punya budget berlebih dan mau beli yang sekali aja dan sekalian aja, gak mau ribet
berdiri jauh-jauh, gue bakal saranin untuk ambil full frame sekalian. Dan kalau lu adalah profesional, gue yakin ukuran sensor kamera itu kayak crop atau full frame itu udah nggak ngaruh ya. Yang paling penting adalah visualnya. Yang penting lightingnya bagus, color science kameranya bagus. Mungkin next video gue bakal bahas kenapa color science kamera itu lebih penting daripada ukuran sensornya. Jadi kalau kalian masih bingung pilih crop atau full frame, nggak usah terlalu pikirin, ambil yang masuk budget aja. Dan kalau udah punya kamera crop sensor juga jangan bersedih. Yang penting kalian bisa ngonten, editingnya bisa bagus, bisa bikin karya, dan viewersnya juga rame. Kalau lu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe to the channel and see you in the next video.